Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Sebelum kita mulai videonya, yuk kita saling doa. Tulis di kolom komen doa terbaik Anda, lemparkan kepada teman-teman si pembacanya. Karena hakikinya mendoakan orang lain itu, doa tersebut akan kembali kepada diri kita. Jadi budayakan mendoakan orang lain setidaknya dengan tulisan di kolom komen, saling doa satu sama lain. Nah, saya pribadi mendoakan Anda semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada, maupun yang nonton secara live sekarang ini ataupun yang nonton siaran ulangnya nanti. Saya doakan agar hatinya ditenangkan oleh Allah, yang gelisah Allah tenangkan, yang sedih Allah bahagiakan. Kemudian Allah limpahkan keberlimpahan sebaik mungkin, sesempurna mungkin menurut pandangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bahas, setidaknya mungkin menjawab pertanyaan Anda, terkhusus Anda yang sudah praktek loa tetapi tidak terkabul atau belum terkabul, yang sudah praktek loa tetapi masih bingung juga mau mulai dari mana caranya. Kayaknya penting untuk kamu tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum saya lanjut pembahasan atau materi di video kali ini, saya ingin informasikan beberapa hal untuk Anda, ajakan saya agar Anda bisa bergabung di seminar online yang saya adakan pada tanggal 25 Januari ya, tepatnya di hari Kamis, yaitu dengan tema financial healing. Ini pecahan dari loa yang penting banget untuk kamu pahami, karena banyak orang yang tidak sadar terhadap luka batin finansialnya yang mungkin pernah dialami di masa lalunya, dan itu sangat berdampak untuk masa depannya. Jadi saya ajak kamu untuk mengatasi itu semuanya. Silakan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi atau langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Bahkan saya juga mengadakan kelas eksklusif secara online dengan pertemuan intens selama 6 bulan ya. Pertemuannya intens 1 minggu sekali. Manfaatkan kesempatan ini karena bicara ilmunya, bicara secara utuh keilmuannya ya. Jadi segera daftarkan diri Anda, manfaatkan kesempatan emas ini. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni atau hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Mbak Putri juga bisa, atau klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar ini jawabannya. Buat teman-teman yang merasa sudah praktek loa, sudah ikhtiar, sudah berusaha sedemikian rupa tentang keilmuannya, bahkan ikhtiar secara zahir, tapi tetap tidak membuahkan hasil yang baik. Semua orang pasti menginginkan masa depannya itu baik ya, kaya, sehat, tentram, harmonis dan lain sebagainya. Dan metodenya adalah dengan menerapkan keilmuan yang sudah didapat baik dari channel YouTube ataupun dari pembelajaran atau seminar-seminar secara formal ya. Tetapi belum juga menemukan titik terang, bahkan bingung untuk mempraktekannya dimulai dari mana. Nah, di video kali ini saya akan kupas secara sederhana, masih melanjutkan video sebelumnya. Jadi sebenarnya video yang sekarang ini terhubung dengan video sebelumnya. Jadi nanti ketika Anda sudah selesai nonton video ini, sudah dapat ahanya, coba Anda tonton lagi video yang sebelumnya. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Nah, kemarin di video saya menjelaskan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa diri kita ini punya penghalang. Terlepas penghalang tersebut itu disengaja ataupun tidak sengaja. Dan penghalang itu letaknya di hati. Berbicara tentang rezeki, cinta dan lain sebagainya itu kan bicara hati sebenarnya ya. Bicara bawah sadar. Tetapi banyak orang malah yang dikuatkan dohirnya atau fisiknya atau usahanya secara dohiriyah. Padahal bicara tentang yang tadi saya sebutkan, bicara tentang keberlimpahan rezeki dan lain sebagainya itu bicara hati sebenarnya. Nah, kesadaran itu yang dimaksud kesadaran apa sebenarnya? Kita harus paham dulu kerangkanya ya, bahwa sesuatu yang positif itu bisa ditarik dengan sesuatu yang positif pula. Artinya kebaikan hanya bisa ditarik dengan kebaikan pula. Pahami 4 komponen doa. Ada yang pertama itu perasaan, kemudian pikiran, ucapan, dan tindakan. Saya bagi menjadi 4. Ada 4 komponen doa ya. Nah, 4 hal ini harus selaras dan harus bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Oke. Sekali lagi, perasaan, pikiran, ucapan, dan tindakan. Nah, kebanyakan, singkatnya ya, kebanyakan 3 halnya dilakukan, tetapi yang menjadi tidak selaras adalah apa yang dirasakan. Jika pikiran, ucapan, dan tindakan ini baik, perasaannya tidak baik, itu pun menjadi penghalang pula. Lantas pertanyaannya, perasaan itu bagaimana kok bisa dikatakan penghalang? Coba perhatikan baik-baik. Ketika Anda berdoa, perhatikan perasaan Anda. Anda mengucapkan sesuatu yang baik sebagai bentuk permintaan. Anda memikirkan sesuatu yang baik sebagai permintaan. Anda pernah nggak untuk melihat ke dalam perasaan? Apakah yang Anda ucapkan, pikirkan itu selaras dengan apa yang Anda rasakan? Oke, kita tarik benang merahnya bahwa ternyata antara perasaan, pikiran, dan ucapan itu tidak selaras.
dan yang banyak menolak adalah perasaan. Nah, perasaan ini ya, saya coba untuk bicara kerangkanya. Perasaan ini tidak muncul seketika. Pasti perasaan ini atau apapun yang ada di perasaan itu dibangunnya oleh banyaknya kejadian di masa lalu. Nah, kesadaran Anda harus bisa menemukan kesalahannya. Saya kasih clue-nya ya. Kesadaran yang dimaksud adalah menemukan kejadian-kejadian negatif yang hasil dari kejadiannya, yaitu berbentuk perasaan, kemudian Anda bawa sekarang. Oke. Nah, ketika perasaan negatif sebab kejadian di masa lalu itu masih ada sekarang, masih Anda bawa ke masa sekarang, maka itulah yang saya maksud penghalang, sehingga tidak selaras. Pikiran dan ucapan tindakan itu pasti mintanya yang baik-baik, tetapi perasaan tidak mencerminkan kebaikan atau tidak mencerminkan apa yang Anda minta. Nah, disinilah yang menjadi penghalang. Jadi sebelum Anda melompat tentang loa dan lain sebagainya, atau mungkin Anda punya pertanyaan, sudah ngeloa, sudah paham banget ilmu loa, tetapi nggak berhasil. Karena memang awalnya bukan bicara itu. Awalnya bukan bicara bagaimana mempraktikkan loa. Tetapi awalnya atau pertama-tama yang harus kita pahami, sadari, yaitu penghambat apa yang ada dalam diri kita. Tadi saya katakan bahwa masa lalu itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang Anda juga bingung bagaimana caranya mengatasi perasaan tersebut. Agar Anda bisa mengatasi perasaan negatif yang Anda bawa sampai ke masa saat ini, diingat-ingat dulu kejadiannya seperti apa. Kalau Anda sudah menemukan kejadiannya, artinya kerangkanya udah ketemu. Temukan di pikiran Anda, ingat kembali kejadian yang berhubungan penolakan terhadap masa depan Anda, terhadap impian Anda. Katakanlah luka, goresan, baik itu goresan luka batin ataupun luka batin finansial, luka batin konflik ataupun luka batin finansial. Itu semuanya harus ditemukan. Namun kalau bicara atau permintaan Anda tentang finansial, ya kebanyakan penghalangnya adalah luka batin secara finansial. Ada kejadian yang membuat Anda trauma, kecewa terkait finansial. Anda coba temukan itu. Kalau Anda sudah menemukan itu, insya Allah Anda lebih mudah untuk mengatasinya. Sama halnya, analoginya ya, untuk datang ke dokter Anda kan harus tahu dulu penyakitnya apa. Kemudiannya dokternya bertanya, apa keluhannya? Nah, keluhannya Anda ceritakan. Sampai pada akhirnya dokternya akan memberikan obat untuk mengatasi keluhan tersebut. Sama seperti keadaan hati atau luka batin. Anda temukan dulu lukanya karena apa? Karena sebuah kejadian di masa lalu. Kalau sudah ketemu, barulah Anda atasi itu. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana cara mengatasi itu? 1. Terima. Terimalah kondisi itu dengan memunculkan kesadaran bahwa semua itu sudah berlalu. Dan sadari apapun yang sudah keluar dari diri kita itu bukan milik kita. Dengan cara mengucapkan. Kenapa harus mengucapkan? Karena memang coba Anda perhatikan ya. Anda mengucapkan sesuatu dengan Anda cuma ngebatin, lebih kuat ketika Anda mendukungnya dengan ucapan. Contoh misalkan, Astaghfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Ada di masa lalu, saya mengingat kejadian tersebut dan ternyata masih menyimpan luka dari kejadian tersebut. Ya Allah, tolong ampuni saya dan ampuni orang yang mungkin menyakiti saya. Kalau saya yang menyakiti mereka sehingga timbul kemelekatan, tolong ampuni saya ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Perhatikan, kalau diucapkan dengan kesadaran, ada perasaan yang lebih kuat yang muncul. Coba, kata kuncinya atau kalimat kuncinya adalah saya menyadari akan keberadaan luka tersebut, akan keberadaan kekecewaan tersebut. Saya memutuskan untuk melepas dan memaafkannya ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Baik luka batin konflik ataupun luka batin finansial, cara mengatasinya sama. Tetapi kalau hanya Anda lakukan 1, 2, 3 kali, ya menurut saya kecil sekali kemungkinan untuk selesai, walaupun tetap ada pengaruh. Jadi kesimpulannya tetap harus dilakukan secara berulang. Nah, kalau Anda tanya, singkatnya bagaimana Gus cara mengatasinya? Dan cara yang paling efisien seperti apa? Hipnoterapi. Hanya hipnoterapi. Karena hipnoterapi bicara tentang bawah sadar, ruang penyimpanan data. Artinya kejadian masa lalu Anda itu terakumulasi menjadi data dan tersimpan di dalam bawah sadar. Nah, hipnoterapi ini bicara bawah sadar. Hipnoterapi inilah yang benar-benar mengatasi akar masalah yang tersimpan di dalam bawah sadar. Obatnya cuma satu, kesadaran. Kalau sudah sadar ternyata saya menyimpan luka, itu saja sudah beda rasanya. Jadi Anda tahu apa yang harus Anda obati, apa yang harus Anda atasi. Garis besarnya, loa tidak berhasil
Karena belum adanya kesadaran. Doa tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah karena belum tahu persis atau tidak sadar atau belum menemukan kesadaran bahwa kita ini punya dosa sama Allah. Bukankah menyakiti orang lain juga dosa? Bukankah menyimpan luka batin dalam diri, menyakiti diri sendiri itu juga dosa? Lalu Anda mungkin pernah mendengarnya bahwa salah satu penyebab tidak dikabulkannya doa adalah dosa yang pernah kita lakukan. Dosa itu tidak melulu tentang perbuatan buruk yang kita lakukan secara eksternal, artinya diri kita melakukan pada orang lain. Tetapi dosa itu juga berbicara diri kita menyakiti diri kita sendiri. Menyimpan luka itu juga menyakiti diri sendiri dan itu dosa. Kemudian menghina atau merendahkan diri sendiri itu juga satu hal yang saya sebutnya kesalahan juga. Percaya tidak percaya itu juga dosa. Atau mungkin menyimpan kecewa berlarut-larut. Bukankah Nabiullah Yunus itu selalu berdoa bahwa diri kita ini termasuk orang-orang yang dolim, dan itu istighfar. Dolim terhadap apa maksudnya? Ya, terhadap diri sendiri, keegoan, kemauan yang berlebihan, ya, paksaan kepada diri sendiri, dan memaksa Allah agar mengabulkan doa kita. Itu sebenarnya sangat tidak mendukung ketika Anda punya impian baik, dan itu menurut saya sebuah kesalahan. Sesederhana itu iya. Kadang sesuatu yang sederhana malah kita abaikan, padahal sesuatu yang sederhana itu dampaknya sangat luar biasa untuk masa depan kita. Kalau Anda belum paham apa yang saya sampaikan, dengarkan menggunakan hati. Diulang-ulang video ini. Nanti juga Anda akan ketemu apa yang saya maksud. Dan di video berikutnya saya coba akan berikan terapi untuk Anda agar bisa membantu Anda, teman-teman yang di channel YouTube, yang hanya bisa menonton di YouTube juga bisa merasakan dampak dari hipnoterapi yang akan saya berikan. Jangan lupa terus pantengin channel YouTube ini. Semoga Anda bisa pahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifilullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.